Pentas berakhir semua bubar, para peserta teriak akbar, buka hati lebar-lebar, isilah dengan rasa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga masih semangat ya. Semoga juga sehat dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih teman-teman. Ini ya, aku mau jemurin pakaian dulu. Ini tuh ya teman-teman, aku tuh kayak berasa apa ya, nggak kapok-kapok gitu ya teman-teman, di prank terus sama cuaca gitu ya. Padahal udah tahu cuaca tuh sering hujan, tapi tetap aja dijemurin pakaiannya tuh di luar gitu. Padahal ya teman-teman, setelah aku jemurin pakaian itu nggak lama gitu ya, hujan tuh pasti kayak selalu turun. Tapi entah kenapa kayak aku tuh selalu aja gitu ya ngejemur pakaiannya itu di luar, karena rasanya ngelihat cuaca panas kayak gini tuh sayang aja dianggurin gitu ya. Tapi ternyata ya begitulah ya, cuacanya sering banget ngeprank teman-teman. Aku udah sering bilang ya. Tapi ya ini aku jemurin aja deh, nanti kalau misalnya cuacanya itu hujan ya udah tinggal di angkat aja hangernya, terus aku pindahin ke teras ya teman-teman. Alhamdulillahnya itu udah aku kasih hanger pakaian-pakaiannya, jadi kalau sewaktu-waktu hujan enak gitu ya ngangkatnya. Di tempat aku tuh ya teman-teman, sekarang itu emang lagi musim hujan dan terkadang juga sering diselingi sama angin yang lumayan kenceng. Angin tuh kadang tuh beneran deh kayak bikin deg-degan gitu loh teman-teman, karena memang sebelumnya yang kejadian listrik aku yang itu yang pecah gitu ya untuk meterannya, itu kan memang disebabkan sama cuaca yang hujan gitu ya teman-teman. Makanya agak-agak ada rada-rada takutnya gitu ya. Tapi ya semoga lah nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman, dijauhkan dari segala musibah dan juga segala mara bahaya gitu ya. Amin. Nah teman-teman, di sini aku lanjut buat ngelipatin pakaian dulu ya teman-teman. Tadi sebenarnya setelah aku jemurin pakaian, aku istirahat dulu teman-teman. Jadi baru aku lanjutin lagi aktivitas gitu ya. Dan ternyata gitu ya, pas aku cari-cari hijabnya yang aku pakai tadi, aku lupa deh naruh di mana gitu ya. Hasil di sini nyari hijab yang lain, makanya ini tuh hijabnya beda gitu ya teman-teman. Ya kadang tuh seperti itu ya teman-teman. Padahal kayaknya tuh hijab tuh aku naruhnya itu di dapur deh, tapi pas aku cari-cari itu nggak nemu gitu. Tapi kadang tuh kalau pas nggak dicari kayak kelihatan aja gitu ya teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Kadang tuh suka kesel sendiri ya kita jadinya, karena di saat kita itu yang lagi bener-bener serius banget buat nyarinya, malah dia tuh nggak ada gitu. Tapi pas di saat kita lagi nggak butuh, ya dia tuh nongol aja gitu. Nah ini aku mau lipatin pakaian dulu ya teman-teman, karena pakaiannya tuh masya Allah udah banyak banget teman-teman, udah beneran deh numpuk banget. Ini tuh pakaian udah bener-bener nggak bisa lagi dibiarin, makanya di sini aku kuatkan niat dan bulatkan tekad ya untuk ngelipat pakaian ini biar nggak bertambah beranak pinak lagi. Karena ya teman-teman, semakin dia banyak makan semakin besar juga rasa mager ini datang ya. Jadi kudu harus dikuatkan niat dan juga semangat buat ngembereskan si lipatan pakaian ini. Dan biar aku tuh tetap semangat teman-teman, aku tuh juga seperti biasa ya sambil nontonin handphone aja, biar nggak terlalu gabut banget gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu boring, nggak terlalu bosen juga gitu ya. Makanya di sini nyambi sambil nonton video. Mohon maaf ya teman-teman, itu si twin aku tuh bentar-bentar mondar-mandir ngelempar selimut. Ya begitulah anak-anak teman-teman. Rumahku itu sebenarnya aslinya nggak ada rapinya gitu ya. Terkadang itu teman-teman udah aku sapuin, udah aku bersihin, udah aku rapiin gitu ya. Terkadang itu yang bikin rumah tuh kayak kelihatan berantakan teman-teman. Anak-anak tuh sering banget ngenaruh barang-barang itu tuh berserakan gitu ya. Kadang itu mereka megang selimut, ntar selimutnya ditinggal aja gitu ya di situ. Kayak ya itu terkadang yang bikin rumah tuh sebenarnya nggak ada bersihnya, nggak ada rapinya kelihatannya gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, anak-anak kan juga belum ngerti ya teman-teman. Alhasil ya udah deh sabar-sabar aja.
Apalagi semenjak aku sakit gigi teman-teman, Masya Allah ya, itu beneran deh ngeliat rumah begitu amburadul, anak-anak itu berantem, belum lagi kadang air yang ditumpahin di mana-mana. Rasanya gigiku itu tambah sakit teman-teman. Cuman kadang itu mau marah tuh, mau ngelampiasin itu nggak tahu gitu ya sama siapa mau dilampiasin gitu. Kebayang dong sama kalian ya teman-teman, kalau sakit gigi gitu ya, rumah itu amburadul, di sana di sini tuh ada air yang tumpah. Terus juga kayak apa ya, selimut berserakan, bantal berserakan, mainan apalagi berserakan gitu ya. Ditambah lagi anak-anak itu yang berantem gitu. Masya Allah, bener-bener komplit banget teman-teman rasanya. Kayaknya gigi tuh tambah bengkak rasanya teman-teman. Aduh ya Allah, bener-bener deh ya. Di situ kayak bener-bener ngerasa, ya ampun sakit banget deh tuh gigi rasanya teman-teman. Nah ketika aku voice over ini teman-teman, ini tuh udah agak-agak mendingan lah ya untuk gigi aku tuh. Apalagi sekarang kan aku uploadnya video itu sehari sekali. Bukan karena aku nggak punya stok video, bukan karena aku tuh nggak bisa dubbing, bukan karena aku tuh mager ya teman-teman, tapi karena memang akhir-akhir ini view itu bener-bener lagi anjlok-anjloknya gitu ya. Mungkin karena orang lagi pada sibuk liburan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak ngerasa sayang aja video gitu drop banget gitu ya, karena kan bikin video itu nggak mudah ya teman-teman. Perjuangan bikin video itu benar-benar susah dan panjang banget untuk perjuangannya gitu ya. Jadi di saat view itu lagi nggak baik-baik aja, aku memutuskan untuk uploadnya sehari itu sekali dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya viewnya udah mulai bagus lagi di mungkin tahun depan gitu ya, mungkin aku bakalan upload 2 kali lagi. Ya insya Allah sih dari tanggal 1 itu mungkin aku bakalan konsisten lagi sih buat upload 2 kali ya. Sekarang ini aku upload sekali dulu, sekalian aku tuh istirahat teman-teman. Pokoknya sekarang tuh bener-bener mau mengistirahatkan diri gitu ya. Kayak paling kayak ngonten tuh sekedarnya aja, palingan sehari itu sekali doang ngonten gitu. Habis itu ngedit sesempatnya gitu ya. Kebanyakannya istirahat dan kayak lebih menikmati waktu bersama keluarga dan menikmati rasa sakit yang sekarang itu lagi ada di gigi aku, yang memang masih berasa banget sakitnya gitu ya, walaupun udah lumayan berkurang. Oke deh teman-teman, kita tinggalkan obrolan tentang sakit ya. Nah di sini aku mau lanjut aktivitas teman-teman. Nah ini tuh ya, tadi jilbabnya juga itu tuh udah ganti lagi. Karena apa? Karena tadi jilbabnya yang aku pakai teman-teman itu tuh basah gitu ya. Aku tuh lepas jilbabnya gitu ya. Ternyata itu dibasahin sama anak-anak ya teman-teman. Kayak diambil dipakai-pakai gitu, dan akhirnya jatuh ke air gitu ya. Hasil basah deh hijabnya. Hijab yang warna pink tadi aku belum nemu teman-teman, aku nggak tahu aku naruh di mana gitu ya. Entah mungkin situin yang main-mainin itu juga aku nggak tahu teman-teman. Oke deh, di sini aku tuh hari ini masak menu yang simple, campur-campur pastinya. Itu ada tempe, terus juga itu ada jengkol, dan juga ada ikan asin rebus. Menu kayak gini tuh ya menurut aku tuh lebih enak dibandingin menunya itu kayak ayam gitu ya teman-teman, ataupun ikan hidup gitu ya. Kayak lebih enak aja sih menu campur-campur kayak gini tuh. Cuman ya memang balik lagi sesuai dengan selera masing-masing ya. Nah di sini tuh aku udah selesai goreng-goreng bahan-bahannya teman-teman, tinggal aku tumisin aja. Maksudnya tinggal aku masak sambalnya aja ya. Dan itu di wajan yang sebelah aku goreng ayam, karena tadi tuh aku kelupaan dong buat ngegorengin ayam anak-anak ya. Dan setelah aku masukin cabenya baru aku ingat, ya ampun ayamnya belum aku goreng gitu ya. Alhasil ya udah deh, di sini aku bikin aja wajan satu lagi buat goreng ayam buat anak-anak. Semenjak aku sakit teman-teman, ayam yang udah diungkep itu beneran ngebantu aku banget. Masya Allah, alhamdulillah, pokoknya bersyukur banget punya ayam ungkep. Itu beneran deh ngebantu aku banget teman-teman. Di saat anak-anak itu minta makan tinggal goreng, di saat anak-anak minta makan tinggal goreng gitu ya. Jadi kadang itu pun mereka mungkin juga udah mulai bosan gitu ya makan itu, tapi ya apalah daya, ini aja tuh masak itu aku kayak maksain diri banget teman-teman masak, karena kalau nggak masak nanti pada mau makan apa gitu ya. Cuman aku memang kalau di siang hari kayak gini teman-teman, rasa sakit itu nggak terlalu berasa banget. Nanti tuh yang sakit, yang bener-bener kayak sakit banget gitu ya teman-teman, tuh di malam hari, di saat aku tuh udah mau mulai istirahat. Nah di situ tuh ya beneran tuh parah banget, kumatnya sakit banget teman-teman. Tapi kalau pas 2 aktivitas kayak gini tuh malah nggak terlalu berasa banget sakitnya gitu ya, kayak sakit-sakit biasa lah. Itu kalian bisa lihat kan pipiku tuh masih bengkak, kalau di video tuh masih kelihatan banget.
Nah teman-teman, kalian hari ini tuh masak apa? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku, menu campur-campur, jengkol atau tempe atau ikan asin rebus ataupun mungkin ayam nih? Boleh ya teman-teman share di kolom komen. Selama aku sakit teman-teman, aku tuh makannya tuh beneran gak beraturan banget. Karena bukannya aku tak mau makan ya teman-teman, tapi karena memang gak bisa makan. Jadi kadang tuh aku makan nasi tuh ya sedikit banget teman-teman, palingan kayak beberapa suap doang. Karena itu pun aku mau minum obat gitu ya. Jadi aku makan dulu gitu ya. Karena memang obat yang aku minum, kata dokter dari puskes teman-teman, itu obatnya itu lumayan keras ke lambung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu mungkin punya mah atau apa, itu takutnya nanti kumat gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum kita minum obatnya harus makan nasi gitu ya, walaupun sedikit. Makanya aku paksain buat makan, itu pun kayak disumpel-sumpelin gitu, nasinya pun gak pakai kunyah, cuman langsung telan aja baru deh minum obat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sih cocok sih obatnya sama aku, dan alhamdulillah sakitnya juga udah berkurang. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ya, menu masakan aku udah selesai. Pokoknya alhamdulillah banget. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya ya. Amin. Nah, di sini aku tuh lanjut aja seperti biasa teman-teman. Ini memang rutinitas yang wajib banget aku lakuin setiap habis masak ya teman-teman. Aku beresin dapur, karena kalau misalnya habis masak terus dapur ditinggal dalam keadaan berantakan, itu kayak kepikiran, kayak nggak nyaman, kayak apa ya, kayak nggak tenang aja rasanya gitu ya. Makanya kayak aku tuh lebih seneng aja kalau misalnya habis masak ya udah langsung aja diberesin. Walaupun kadang tuh ya teman-teman, ada juga di saat kita tuh misalnya kayak lagi buru-buru gitu ya. Nah kadang aku suka tinggal, palingan itu tinggalnya cucian piring. Kalau ngelap-ngelap itu pasti aku beresin teman-teman. Tapi kalau untuk cucian piring, kalau misalnya aku tinggal nih, nanti misalnya selesai aktivitas aku yang lagi aku kejar-kejar gitu ya, yang lagi pengen aku beresin, nanti aku lanjut lagi nyuci piringnya gitu teman-teman. Cuman kalau untuk bagian ngelap-ngelap itu pasti bakalan langsung aku lakuin setelah aku selesai masak. Walaupun udah punya beberapa wajan yang cantik-cantik ya teman-teman, tetap aja wajan legend itu yang paling nyaman banget dipakai. Tapi ya walaupun kayak gitu, wajannya aku yang cantik-cantik pasti aku pakai kok ya, walaupun kadang tuh sesekali. Karena apa yang nggak tahu kenapa, kalau misalnya masak-masak kayak goreng-goreng gitu, nyambel-nyambel gitu, kayak wajan legend itu memang paling best banget sih teman-teman. Dia tuh nggak lengket gitu ya, pokoknya enak aja dipakainya gitu. Memang sih wajan aku yang cantik-cantik itu semuanya juga rata-rata anti lengket. Entah kenapa gitu ya, intinya itu masih sering banget ngerasa lebih nyaman pakai wajan legend gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku beresin dulu ya cucian piring aku, cucian piring yang lumayan banyak. Nah ini kalian bisa lihat ya, lumayan banyak. Itu aja udah numpuk sepenuh itu, sebanyak itu, udah full tuh teman-teman wadahnya. Dan ini tuh udah hampir selesai gitu ya. Dan biasanya kalau aku tuh udah selesai nyuci piring, aku juga langsung kayak ngebersihin sinknya, kayak digosok-gosok sedikit, disikat-sikat sedikit gitu teman-teman, biar sinknya itu kinclong, nggak jamuran, nggak licin juga, dan pastinya biar nggak bau juga. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin dan udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Kasih kritik dan saran dan teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.